wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini. Allah cucurkan nikmat yang begitu banyak, yang kalau seandainya manusia mencoba untuk menghitung seluruh nikmat yang Allah berikan kepada mereka, maka niscaya manusia tidak akan pernah mampu untuk menghitung seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya. Oleh sebab itu maka berulang-ulang Al-Quran Al-Karim di dalam surat Ar-Rahman mengingatkan kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai manusia, nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang hendak kalian dustakan? Sekian banyak nikmat yang Allah berikan, tentu tidak mampu dan tidak sanggup kita untuk menghitung itu semua. Nikmat akal sehat kita yang masih berfungsi sampai hari ini, nikmat seluruh panca indera kita yang Allah titipkan untuk dimanfaatkan dalam rangka melangsungkan kehidupan sebagai alat hidup bagi manusia, dan nikmat iman dan Islam kita yang kita selalu berharap semoga mudah-mudahan the ending of life kita, akhir dari seluruh perjalanan hidup kita di atas panggung waktu ini, kita berharap Allah ridha kepada kita. Kita berharap the ending of life kita adalah husnul khatimah, bukan set ending, bukan su'ul khatimah, tapi husnul khatimah, akhir yang baik, yang mudah-mudahan Allah limpahkan hal itu kepada kita semua. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, hari ini tanggal 18 Desember 2020, di penghujung tahun 2020. Dalam kesempatan Jumat ini, saya ingin menyampaikan satu ulasan singkat yang terdapat dalam kitab Al-Fikru Al-Islami yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ismail. Beliau adalah guru besar di Al-Azhar University Kairo. Di dalam kitab itu, di dalam muqaddimahnya, beliau menyatakan, Al-Islamu tirazun khasun mutamayyizun an ghairi kulli tamayyuzin wa huwa yafridu 'ala al-muslimina 'aishan mulawanan bil lawni thabitin mu'ayyin la yatahawwalu wa la yataghayyar wa yahtimu 'ala al-taqayyud bi hadha tiraz al-khas taqayyudan
wa yaj'aluhum la tatma'inuna fikriyan wa nafsiyan illa fi hadha an-naw'il mu'ayyin fil 'aish. Dalam mukadimah itu beliau menyampaikan bahwa Islam itu adalah satu pola hidup yang khas, tirazul khas. Satu pola hidup, satu sistem hidup yang Allah berikan kepada kita, yang kompatibel dengan seluruh naluri yang dimiliki oleh manusia, seluruh fitrah yang dimiliki oleh manusia. Dan aturan hidup ini mutamayyizun an ghairi kulli tamayyuz. Dia berbeda dengan agama yang lain. Islam berbeda dengan faham atau isme-isme yang lain. Islam tidak sama dengan kapitalisme. Islam tidak sama dengan sekularisme, sebuah faham yang memisahkan agama dari kehidupan. Islam berbeda dengan liberalisme, apalagi komunisme dan ateisme. Islam juga berbeda dengan Nasrani dan Yahudi, dan Islam bukan gabungan dari aspek-aspek itu semua. Oleh karena itu maka beliau menyampaikan mutamayyizun an ghairi kulli tamayyuz. Dia berbeda dengan seluruh apa yang ada di dalam faham ataupun agama-agama yang ada. Oleh karena itulah maka beliau menyampaikan bahwa Islam itu kompatibel dengan fitrah manusia. Kenapa sebabnya? Karena manusia Allah ciptakan fitratullah fattaran nasa 'alaiha. Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Itu artinya adalah perangkat nilai, perangkat hukum yang Allah berikan kepada manusia, dan itu terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim sebagai wahyu yang Allah turunkan kepada kita melalui Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian Al-Quran Al-Karim ini diimplementasikan, dicontohkan bagaimana praktikanya di dalam realitas kehidupan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai qudwatun hasanah. Maka sebenarnya kita memiliki satu perangkat hidup yang kalau kita ikuti itu semua, kita tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah terombang-ambing oleh kehidupan ini. Kita akan jelas menapaki jalan yang lurus sebagaimana yang kita minta di dalam setiap salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu siapa mereka? Orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa mereka? Yaitu para rasul, para nabi. Begitu penjelasan dalam beberapa kitab tafsir. Dan juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang menyertai bersama dengan Rasulullah SAW melaksanakan, mempraktikkan, mencontohkan bagaimana Islam dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu, baik dalam konteks kehidupan sebuah masyarakat, baik Rasulullah SAW sebagai kepala keluarga atau Rasulullah sebagai seorang kepala negara. Itu semua dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan sahabat-sahabat Rasulullah mengikuti jejak itu semua. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Islam membangkitkan masyarakat Arab. Islam bukan untuk orang Arab. Makanya Al-Quran mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia. Jadi kalau begitu maka Islam diturunkan bukan khusus untuk orang Arab. Islam diturunkan bukan untuk melakukan proses Arabisasi, tidak. Islam dengan Arab berbeda, tetapi bahasa Islam menggunakan bahasa Arab yang Allah sebagai wahyunya.
Oleh karena itulah maka yang terjadi adalah kebangkitan sebuah masyarakat yang tadinya disebut sebagai kategori masyarakat jahiliyah yang sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena benar dan salah ukurannya adalah hawa nafsu, baik hawa nafsu individu atau hawa nafsu kelompok masyarakat atau hawa nafsu para penguasa yang ada pada saat itu. Sulit masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu untuk membedakan ini hak, ini batil, ini halal, ini haram. Karena mereka mencampurkan itu semua tanpa lagi bisa memilah dan memilih. Dan kebenaran itu ukurannya adalah kepentingan-kepentingan yang ada pada saat itu. Baik itu kepentingan pribadi, kelompok, atau kemudian kepentingan penguasa Arab yang ada pada saat itu. Oleh karena itu maka hukum yang ditegakkan di tengah masyarakat Arab Quraisy pada saat itu adalah hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Oleh karena itu maka yang terjadi adalah perbudakan manusia atas manusia yang lainnya. Yang terjadi adalah penghambaan manusia terhadap hawa nafsunya, baik hawa nafsu individu, kelompok ataupun penguasa yang ada pada masa itu. Oleh karena itu maka Islam datang di bawah Rasulullah SAW mencerahkan, enlightenment of Kleru, mencerahkan pemikiran masyarakatnya, mencerahkan manusia yang ada pada saat itu. Dan mereka mengimani Allah dan Rasulnya dengan kesadarannya, dengan akal sehatnya. Karena mereka tahu risiko ketika mereka mengimani Islam, menerima kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai pedoman kehidupan mereka. Mereka tahu risiko yang akan dihadapi, yaitu apa? Bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat Arab Quraisy yang ada pada saat itu. Bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang terjadi, yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa Quraisy pada saat itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat? Tetap menyampaikan Islam dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang mencerahkan pemikiran manusia. Makanya Al-Quran mengatakan dalam banyak ayatnya, afala ya'qilun, wahai manusia, apa kalian tidak menggunakan akal? Afala yatatafakkarun, wahai manusia, apa kalian tidak berfikir? Afala yatadabbarun, wahai manusia, apa kalian tidak melakukan penelitian, meriset, melihat secara mendasar apa persoalan asasinya? Itu kan ajakan-ajakan Al-Quran kepada akal sehat manusia. Karena akal sehat inilah yang menjadi eksistensi manusia yang sesungguhnya. Seorang manusia diakui sebagai manusia dan keberadaannya diakui bukan hanya oleh individu tetapi oleh masyarakat, karena faktornya adalah dia memiliki akal sehat yang masih bisa digunakan untuk berpikir, memilah antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka Dr. Muhammad Ismail menyatakan Islam mencerdaskan orang Arab. Islam setelah itu tersebar ke seluruh dunia. Dan kita bisa lihat bagaimana pesatnya kemajuan Islam. Dan Islam inilah yang menyebabkan terjadinya kebangkitan Eropa pada masa-masa abad pertengahan. Orang-orang Eropa belajar pada dunia Islam. Orang-orang Eropa pada masa itu mereka mengalami the dark age, abad-abad kegelapan, di mana mereka mengatakan bahwa bumi ini datar dan kemudian dia terhampat di atas air, dia terapung di atas air. Kemudian Kopernikus mengatakan tidak, bumi ini adalah bulat. Tetapi Kopernikus harus kemudian mati karena bertentangan dengan dogma-dogma yang berlaku di dalam masyarakat Eropa pada saat itu.
Galileo Galilei juga menyatakan hal yang sama, bahwa bumi ini bulat, bumi ini bukan kemudian sentra dari seluruh alam semesta, tapi yang menjadi sentra alam semesta adalah matahari. Tetapi Galileo Galilei juga mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena bertentangan dengan dogma-dogma yang berlaku di Eropa pada saat itu yang beragama Nasrani. Jadi Islam membawa pencerahan bagi masyarakat yang bukan Muslim. Nah, oleh karena itulah maka Islam, kata Dr. Muhammad Ismail, dinyatakan sebagai wahwa yafridu 'alal muslimina 'aishan mulawan bil lawn thabitin muayyin. Oleh karena itulah maka ajakannya adalah wajib bagi seorang muslim, wajib bagi seorang kepala keluarga muslim, wajib bagi seorang atau masyarakat muslim atau komunitas muslim dimanapun mereka berada. Untuk apa? Untuk hidup diatur oleh nilai-nilai yang terdapat dalam Islam. Apa sebabnya? La yatahawwalu wa la yataghayyaru. Karena nilai-nilainya, hukum yang terdapat di dalamnya tidak pernah mengalami perubahan. Baik tidak berubah karena faktor waktu dan tidak berubah karena faktor tempat. Hukum itu konstan dan tidak mengalami perubahan. Barakallahu lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jemaah sidang jemaah rahimahullah. Pada aspek berikutnya, Dr. Muhammad Ismail sebenarnya ingin menunjukkan kepada kita wa huwa yafridu 'alal muslimina 'aishan mulawan bil lawn thabitin muayyin la yatahawwal wa la yataghayyar. Bahwa Islam dengan nilai yang terdapat di dalamnya yang sudah mengangkat derajat manusia yang belum pernah terjadi pada masa-masa yang sebelumnya, termasuk di Eropa yang ada pada saat itu. Maka nilai-nilai dalam Islam, hukum yang terdapat di dalamnya itu adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta manusia dan alam semesta. Kalau begitu maka pemahamannya adalah Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab, yaitu Al-Quran Al-Karim, sebagai wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang dari Al-Khaliq, dari pencipta manusia dan alam semesta. La raiba fihi. Al-Quran itu tidak mengalami atau tidak memiliki sedikit pun keraguan. Di situ digunakan la nafiyah, la nafi, yang menunjukkan sama sekali tidak ada keraguan sedikit pun, sehingga dia berfungsi bagi manusia itu yang mau menjalankannya sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia. Persoalannya bagi kita sekarang adalah di era sekarang ini, apakah kita mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita? Apakah kita mau Al-Quran memberikan yu'aliju masyakilil insan, menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh manusia? Karena Islam punya solusi tentang itu. Problem tentang apa? Problem tentang hukum.
problem tentang ekonomi, problem tentang politik, problem yang berkaitan dengan kehidupan sebuah masyarakat, interaksi sosial, problem yang terdapat di dalam sebuah masyarakat yang plural, masyarakat yang majemuk. Karena Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk masyarakat yang sama, tetapi Islam Allah turunkan untuk masyarakat yang plural, yang majemuk. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah nyatakan Allah kemudian yang menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku bangsa. Dalam ayat yang lain berlainan warna kulit, dalam ayat yang lain berlainan bahasa. Dan pada faktanya itulah kita hidup pada hari ini, terdapat pluralistik, kemajemukan, kebinekaan. Dan dalam konteks itu Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di tengah-tengah masyarakat manusia yang begitu majemuk? Yang paling kemudian takwa pada Allah. Takwa itu apa? Takwa itu sederhana sekali, melaksanakan Al-Quran Al-Karim dan mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW. Ukurannya sederhana sekali. Mempraktekkan Al-Quran Al-Karim, mempraktekkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam apa? Di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, menjadi kepala negara, menjadi aparatur negara, menjadi aparat keamanan, semua diatur, semua kemudian dilandasi oleh keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika seorang kepala negara dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia memahami isi yang terdapat dalam Al-Quran, maka insya Allah dia akan menjadi seorang kepala negara yang adil. Kalau dia aparatur negara, dia tidak akan melakukan korupsi karena dia tahu apa yang dilakukan itu adalah bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim yang menjadi keyakinannya. Kalau dia seorang aparatur keamanan yang menjaga masyarakat dan bangsa ini, maka dia akan bertindak dengan adil. Dia melindungi masyarakatnya. Tapi ketika nilai-nilai itu hilang, maka manusia bisa lebih buas daripada hewan karnivora. Kenapa? Karena tidak dibangun oleh landasan keimanan itu. Dalam konteks inilah maka Dr. Muhammad Ismail mengingatkan kepada kita, cepat atau lambat manusia yang ada di panggung waktu ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruh apa yang dia lakukan, siapapun juga dia. Apapun profesinya, apapun pangkat dan jabatannya, apapun kekuasaan yang dimilikinya, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul menyatakan, kullukum ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang suami akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang kepala negara juga begitu, sebagai seorang aparatur negara juga begitu, aparat keamanan juga begitu. Pertanyaannya adalah, kita bisa lolos di hadapan Allah? Tidak. Dan cepat atau lambat kita akan mati. Kematian tinggal persoalan hitungan jari. 1 tahun itu tidak lama. 50 tahun itu cepat. Dan kita tidak tahu kapan akan menghadapan Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak suka, sakit atau tidak sakit, tetap terpapar Covid atau tidak terpapar Covid, kita pasti menjumpai Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Dalam konteks itulah maka Allah akan nyatakan, nanti ketika kita sudah mati, siapapun kita, ikra kitab, baca kitab amalanmu. Kafa binafsika yawma 'alaika hasiba.
Cukup engkau yang akan kemudian menghisap, menghitung amal-amal yang kau lakukan dalam kehidupan dunia. Berani? Nauzubillah min dzalik. Kalau kemudian kita harus menghitung, alangkah banyaknya rapat merah kita. Terlalu banyak kesalahan, kealpaan, kekhilafan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, siapapun juga jabatan kita. Oleh karena itu maka hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan di akhir tahun ini adalah akhir tahun untuk kita melakukan introspeksi, tapi sekaligus juga retrospeksi. Bukan hanya melihat diri, tetapi lihat yang ada di sekeliling kita. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kondisi kita hari ini. Dan kita ingin berharap tentu, kalaulah seandainya usia kita pendek, tidak sampai pada akhir tahun ini, kita ingin berada pada kematian yang husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Tapi kalau seandainya Allah panjangkan usia kita, maka kita berharap kehidupan kita penuh keberkahan. Keberkahan dalam rezeki, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam masyarakat dan berbangsa. Oleh karena itu maka hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah harapan. Semoga Allah mengabulkan setiap perintah dan doa kita pada Jumat yang penuh berkah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, limpahkan pada kami ilmu, mudahkan kami untuk memahami ilmu yang Kau cucurkan pada hari ini, sehingga bermanfaat bagi diri kami, keluarga kami, dan bangsa kami tercinta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumiz zalimin. Fansurna 'alal qaumil musyrikin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu sufakum fa inna tasbihata sufuf min qomadis salat. Allahu akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم